Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Ramadhani dari Teknik Sipil A4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas struktur beton yang telah saya kerjakan, yaitu perencanaan elemen struktur kolom. Sebelum kita membahas tentang perencanaan elemen struktur kolom, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kolom. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan, dan juga runtuhnya secara total seluruh struktur bangunan. Kolom memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama, kolom ikat. Kolom ikat adalah kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang, yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Yang kedua, kolom spiral. Kolom ini bentuknya sama dengan kolom ikat, hanya saja kolom spiral digunakan sebagai pengikat tulangan pokok memanjang, yang dililitkan keliling membentuk heliks menerus di sepanjang kolom. Yang ketiga, kolom komposit. Kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa, dengan atau tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. Selanjutnya, kombinasi beban aksial dan momen lentur. Teman-teman tentunya bertanya-tanya, kenapa pada saat merencanakan elemen struktur kolom atau balok, kita perlu mengkombinasikan beban aksial dan momen lentur. Hal ini dikarenakan, pada umumnya, selain beban aksial tekan, kolom pada saat yang bersamaan juga memikul momen lentur. Momen lentur dapat timbul pada elemen kolom yang merupakan bagian dari portal gedung. Karena harus memikul momen lentur yang berasal dari balok, atau juga momen lentur yang timbul akibat gaya-gaya lateral. Alasan selanjutnya yaitu karena ketidaksempurnaan pelaksanaan pada masa konstruksi juga akan menimbulkan eksentrisitas pada kolom, yang akhirnya akan menimbulkan momen lentur juga. Karena alasan-alasan inilah, maka dalam proses desain elemen kolom harus diperhitungkan beban aksial dan momen lenturnya. Selanjutnya, dasar-dasar perhitungan kolom. Yang pertama, kolom harus direncanakan untuk memikul beban aksial faktor yang bekerja pada semua lantai atau atap dan momen maksimum yang berasal dari beban terfaktor pada satu bentang terdekat dari lantai atau atap yang ditinjau. Yang kedua, pada sistem konstruksi rangka atau struktur menerus, pengaruh dari adanya beban yang tak seimbang pada lantai atau atap terhadap kolom, luar ataupun dalam harus ikut diperhitungkan. Demikian pula pengaruh beban eksentris atau ganjil atau tidak wajar karena sebab lainnya juga harus diperhitungkan. Yang ketiga, dalam menghitung momen yang diakibatkan beban gravitasi yang bekerja pada kolom, ujung-ujung terjauh kolom dapat dianggap terjepit selama ujung-ujung tersebut menyatu terhadap komponen struktur lainnya. Yang keempat, momen-momen yang bekerja pada setiap level lantai atau atap harus didistribusikan pada kolom di atas dan di bawah lantai berdasarkan pada kekakuan relatif kolom, dengan ikut memperhatikan kondisi kekangan pada ujung kolom. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan perencanaan struktur kolom. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah mengecek stabilitas kolom, yaitu dengan data yang telah saya peroleh, jumlah gaya aksial sigma PU sama dengan 2203,84 kN, simpangan lantai sama dengan 0,00998, gaya geser
1036,84 kN, tinggi efektif kolom yang saya dapatkan dari tinggi kolom yang saya rencanakan, dikurangi tinggi balok utama yang telah direncanakan oleh rekan saya, yaitu 3,55 meter. Dalam melakukan cek stabilitas kolom, kita harus mengikuti rumus yang tertera di sini. Sehingga cek stabilitas kolom yang saya dapatkan adalah 0,0059. Artinya, dari perhitungan tersebut, maka kolom pada lantai 1 merupakan kolom tidak bergoyang karena nilainya lebih kecil dari 0,01. Selanjutnya, cek kelangsingan. Nilai kelangsingan perlu memenuhi persamaan berikut, yaitu K dikali LU per R kecil atau sama dengan 34 dikurang 12 dikali M1 per M2. Dengan data-data yang telah saya peroleh ini, faktor teknik 0,9, tinggi efektif 3,55 meter, momen maksimal 3.656,47 kN, momen minimal 3.297,32 kN, dengan jari-jari girasi 0,3 sebagai penampang persegi. Di sini kita dapat melihat perhitungan kelangsingan kolom tersebut. Saya mendapatkan 10,65 ya, yang artinya kecil sama dengan 23,18. Dengan demikian dapat disimpulkan dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kolom tersebut merupakan kolom tidak bergoyang. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan desain tulangan kolom. Perhitungan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Perhitungan ini kita lakukan untuk mencari R dari grafik tulangan kolom. Untuk mencari nilai R pada grafik vertikal, kita menggunakan rumus ini. Dari perhitungan yang telah saya kerjakan, kita mendapatkan 0,173, besar dari 0,1. Selanjutnya, untuk mencari nilai R horizontal, maka kita menggunakan rumus ini. Maka kita dapatkan 0,77. Untuk memilih grafik mana yang tepat, kita lakukan perhitungan di absen per H. Sama dengan 65/700. Sama dengan 0,10. Maka grafik yang kita pilih adalah grafik dengan nilai 0,10. Di absen per H-nya 0,10. Karena nilai vertikal yang kita dapat adalah 0,17, maka kita tarik garis ke kanan dan nilai horizontal dari grafik yang kita dapat adalah 0,77, maka kita tarik garis ke atas. Sehingga kita mendapatkan dari grafik tersebut R sama dengan 0,06, beta sama dengan 1,0, dan rho sama dengan 0,06. Kemudian kita akan mencari AS total sama dengan rho kali AGR sama dengan 0,06 kali 490.000 sama dengan 29.400 mm². Lalu kita akan mencari AS guys dengan cara 0,25 kali AS total sama dengan 0,25 kali 29.400 sehingga didapatkan 7.350 mm². Untuk mengetahui berapa tulangan
baja yang akan kita gunakan pada kolom yang kita rencanakan, maka AS total dibagi dengan ASKI sama dengan 29.400 dibagi dengan 7.350 didapatkan 4. Maka jumlah baja presisi yang memadai adalah 4 baja dengan diameter 50 dengan AS-nya 7.350 mm kuadrat. Kemudian desain tulangan geser. Penampang kolam yang akan digunakan harus memenuhi persamaan sebagai berikut. Di mana nilai FC-nya dapat kita lihat di slide ini. Untuk nilai D didapatkan dari 0,7 dikurang 0,02 dikurang 0,0050 per 2 dikurang 0,0012 sama dengan 0,676, sehingga didapatkan VC-nya adalah 23.077,12 Newton. Sehingga dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan 0,65 dalam kurung 23.077,12 ditambah 2/3 akar 25 kali 700 kali 676 sama dengan 25.252,79 Newton, besar dari 23.077,12 Newton. Oleh karena itu, penampang kolam membutuhkan tulangan geser. Jarak tulangan geser yang akan digunakan perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut, dan jaraknya diambil nilai yang terkecil. HC sama dengan tinggi penampang kolam, yaitu 700 mm. HC sama dengan 15 dikali diameter besi atau baja sama dengan 15 kali 50 sama dengan 750 mm. HC sama dengan 750 mm. Dikarenakan jarak tulangan gesernya yang terlalu besar, maka kita pakai jarak tulangan geser yaitu 250 mm dengan besi sengkang berdiameter 12 dengan jarak besi sengkangnya yaitu 250 mm. Berikut adalah gambar kerja. Ini adalah gambar denah kolom tampak atas. Dan ini adalah gambar denah kolom tampak samping. Maaf, tampak depan. Ini adalah denah kolom tampak samping. Berikut adalah detail tulangan kolom. H kolom yang kami rencanakan yaitu 700 mm, B-nya 700 mm. Jumlah baja yang kita gunakan adalah 14 dengan diameter 50 mm. Dan besi sengkang yang kita gunakan adalah berdiameter 12 dengan jarak per besi sengkangnya adalah 250 mm. Berikut adalah tabel tulangan kolom. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.